Oke, selamat malam kawan-kawan semua member YouTube ataupun di subscriber YouTube maksudnya dan di Signal Group. Untuk malam ini spesial saya akan memberikan pemahaman koin PP secara mendalam untuk kalian dan tentunya bimbingan-bimbingan kesabaran secara mendalam dan tentunya fundamental juga secara spiritual. Saya akan kupas lengkap di sini, mudah-mudahan nggak di skip supaya nggak gagal paham, karena banyak yang akan saya sampaikan menyangkut kejadian alam juga. PP nanti kedepannya akan seperti apa dan apa yang harus kita lakukan saat ini supaya kalian lebih sabar, lebih cerdas dan tentunya tahu segala sesuatu yang akan terjadi ke depan berdasarkan hitungan matematika juga. Namun demikian, kalian tetap adion, riset sendiri dalam dunia investasi kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Makro hanya memberikan info, edukasi sebatas yang saya tahu, lebihnya kalian dior ataupun riset sendiri. Jangan melihat koin yang naik saat ini jangka pendek 500%, 100%, 200%, yang koin itu sebetulnya dari ATH udah turun 99% lebih. Dari harga 15.000, 20.000, kemudian jatuh banget Rp1 kali, tahu-tahu naik di pump ataupun 100 perak, di pump 100%, tiba-tiba dari harga 100 perak menjadi 200 perak, kelihatan wow banget naik 100%, akan tetapi ATH-nya ternyata beribu-ribu lipat baru ke ATH, sedangkan PP kan tidak seperti itu, dan holder fundamentalnya bagus, saya rasakan menjadi besar. Oke ya, sedikit saya akan membahas tentang pendalaman kesabaran mengenai koin PP untuk kalian. Ini benar-benar koin yang terseleksi alam, dibahas 3 tahun lebih, dan sekarang pun saya membahas masih dalam kondisi koin PP, bukan koin yang lain. Saya sampaikan untuk kalian, namanya profesi orang hidup itu bermacam-macam. Profesi orang hidup macam-macam, nasib berbeda-beda, hari lahir berbeda-beda, hari juga bukan satu, tanggal juga bukan satu, semua itu sudah diatur dan ditentukan oleh alam. Terutama Mas Bro, maaf kalau harinya nggak saya sebutan, saya kelahiran Wage. Kelahiran Wage itu orang yang sangat disayang alam sebetulnya. Disayang alam, tapi ujiannya paling berat di weton Wage dalam kehidupan di tanah Jawa. Itu dari ujian finansial, fitnahan, jatuh bangun kehidupan, itu udah hal yang biasa dan udah kenyang saya lewati. Itu bagi saya kecil, selalu bisa bangkit lagi, nggak jadi soal hinaan, hujatan pada waktu bikin YouTube pertama kali. Itu udah tak anggap angin lalu. Tapi ini ujian percintaan rumah tangga, saya belum merasakan ternyata yang paling dahsyat ini, dan tidak sebelumnya saya nggak akan sadar, akan berpikir akan kesini, dan ternyata setelah saya lihat-lihat di berbagai macam media bahwa orang yang weton Wage itu nggak ada yang nikah sekali, jarang. Jadi nikah sering berkali-kali, kitanya kuat, pasangan kita yang nggak mampu. Itu terjadi seperti itu karena hari berbeda, ada siang, ada malam, perempuan, ada laki. Ya, koin pun akan sama, akan seperti itu. Ini koin yang beruntung, yang tidak beruntung, koin sesat, koin scam, koin yang akan punya masa depan, akan permanen. Jadi kayak begitu kawan ya. Contoh ini, saya tempo hari pernah cerita ya, saya tidak menyumpai dia, saya juga tidak menyalahkan dia. Pernah ada 2 orang yang sangat menyinggung banget hati saya. Cuma kejadian bukan langsung cepat sebulan 2 bulan, itu memerlukan waktu yang tahunan, kayaknya 2 tahun ataupun 1,5 tahun, 2 tahun. Itu yang satu kakinya patah, kecelakaan, saya pun kaget kok bisa gitu. Yang satunya itu bangkrut, itu ada. Ini saya belum lama itu satu orang lagi, bukan menyakiti sayanya, itu menyakiti yang sangat merasa saya itu dikadalin gitu, dikibulin. Pernah ada ya sedikit bisnis sama saya, sedangkan dia seorang haji, uangnya sudah dikatakan miliaran, gitu loh. Loh kok tega-teganya uang saya, bagian saya itu dikentit, itu bagian saya dikentit tuh, yang nggak banyak uang itu dikentit, tapi kan
Waktu itu saya sangat membutuhkan sekali. Dan 1 tahun saya baru main ke dia, dan saya nggak ada dendam lagi dan nggak merasa udahlah lupakan saja, nggak ada dendam. Saya main ke tempat dia itu, saya cerita karyawannya itu habis kerugian itu 500 miliar untuk produksi, nggak saya sebutkan produksi apa, yang alat untuk produksi satu mati itu harganya setengah 350 juta, dan belum selama nggak berproduksi sekian bulan itu udah menghabiskan uang dana banyak untuk servis, itu ada 50 juta, itu pun nggak bisa beres alatnya itu. Jadi dihitung-hitung kerugiannya ada 500 miliar. Dan saya pikir waktu itu saya itu ya jengkel banget saya, ya Allah kok begini banget, tega amat, kok segitunya. Dia kayaknya itu jauh lebih dari saya, kok bagian saya kok dikentit sedemikian teganya, bukan masalah uang, kok segitunya, padahal dia rajin sedekah, rajin ibadah. Tapi itulah yang saya maksud tadi, alam itu nggak terima. Bagi orang-orang yang weton wage itu, alam itu nggak terima, karena orang yang kelahiran wage itu betul-betul dilindungi alam. Kita disakiti, nanti alam yang akan membalas gitu, karena kita sudah diuji begitu beratnya dalam banyak. Coba lihat di media-media YouTube, di Facebook, yang lahiran wage rata-rata itu nikah nggak cukup sekali, ujian finansial, ujian asmara, ujian macam-macam. Yang mampu ada, yang mampu sih ada. Simbah saya juga wage, tapi memang dia itu mampu. Simbah saya itu yang perempuan tuh wage, yang lakinya nggak wage, tapi simbah saya galak banget yang perempuan, tapi yang lakinya enggak, seorang kiai itu bisa sampai hidup semati karena kuat. Yang kalau istri saya kan nggak kuat, tapi nanti yang kasihan juga sebetulnya, tapi nanti akan penyesalan yang luar biasa ke depannya. Ini belum nanti sekarang belum saja, karena saya memperjuangkan istri itu udah pengorbanan usia, waktu, biaya, uang, dan menyangkut anak saya. Kalau anak saya pulang dari pondok habis sekolah itu ditinggal dari SD itu, saya tuh menangis hati saya. Dia pulang dari pondok masuk ke rumah itu kan pingin melihat ibunya, pingin dimasakkan ibunya, seperti anak-anak yang lain pulang ke rumah orang tua rukun kan begitu. Jadi di rumah pelangap-pelung, alhamdulillah tadi udah saya antar ke pondok ya. Saya senang karena dia udah ceria lagi sama teman-temannya. Kalau di rumah pelangap-pelung saya nggak tega sebetulnya itu yang terjadi, kawan. Jadi seperti PP saat ini, PP adalah koin yang terseleksi alam. Cuma kita sabar atau enggak, ya, karena sudah nggak bisa dibantahkan lagi. Ketika akan terjadi altcoin season, itu menunggu BTCD sampai terjun ke bawah. Di tahun 2017 itu di tingkat 7. Di tahun 2021 itu 40% BTCD-nya. Kok makin naik? Karena adopsi BTC makin meluas. Nah, ini diperkirakan 48. Kita di 50 udah TP 55 aja BTCD sudah nggak karuan ininya. Cuma naiknya memang ini belum. Ya itulah, kita akan ngasih info kalian untuk sabar, karena ini BTCD-nya sudah mulai terjun. Kita harus sabar. Itu yang pertama, itu harus sabar. Dan memang kita diuji seleksi alam juga, karena hubungannya jodoh, rezeki, mati itu udah takdir ilahi, nggak bisa diganggu gugat. Tinggal kita sabar atau enggak. Dan bukan kita menyalahkan Presiden Trump, menyalahkan influencer manapun, menyalahkan siapapun, itu nggak bisa begitu. Memang alam udah menyeleksi seperti ini. Dan maaf ini Pak Reno, karena dia sudah mengatakan, ya Pak Reno, saya bukan berarti saya meminta komisi atau meminta imbalan sama Pak Reno, tidak. Dia beli koin berapa saya nggak tahu, dia jual berapa nggak tahu. Dia kan pernah sering keluar toh di komen itu cuan 1,7 miliar di tahun 2024. 1,7 miliar habis sama sekali, katanya dihabiskan sama janda di seberang. Ya, bukan sama minta. Coba sedikit dia terima kasih sama saya walaupun nggak kasih uang, dia nggak ada terima kasih. Dia usah kasih uang, Mas Bro, terima kasih Mas Bro, cuan saya 1,7 miliar, itu mantep. Ini nggak ada terima kasih, malah keluar dari grup. Maaf ya Pak Reno, ini untuk pelajaran yang lain saja. Alam akan menghukum. Contoh lagi, yang kemarin korban kambing 15 ekor dari Lombok, itu korban kambing 15 ekor waktu 2024.
waktu cuan harga 0,4. Kemudian kemarin masuk lagi saya kan ngomong Dogego waktu awal-awal Dogego. Yang lain pada sangkut sampai sekarang di Dogego. Dia japri ke saya cuan 20 juta. Yang lain sangkut dia cuan 20 juta. Kenapa? Dia berterima kasih sama saya terus terang. Saya dikasih uang rokok kayaknya. Dikasih uang rokok, Mas Bro, terima kasih sekali nih. Kasih uang rokok, saya gak minta kok. Yang lain pada pada itu tadi nggak cuan, malah pada sangkut 20 juta dia dapat. Itu emang untuk scalping waktu Dogego itu. Saya cuan, Mas Bro, gitu. Itu fakta, kawan. Saya berbicara padanya. Dan ada teman juga, orang kaya juga, datang ke Mas Bro ke sini. Itu kalau pas mau pinjam, setelah dapat ya 2 tahun nggak nongol lagi. Mas Bro lagi ke sana, oh gak amat, ngapain nagih-nagih uang gitu loh. Kalau mau membayar kan datang sendiri, ke sini sendiri. Masa saya kesininya aja saya ngasih uangnya di sini, saya harus ke rumahnya nagih-nagih. Emangnya enak orang nagih utang? Nagih utang tuh pertama malu, harga diri nggak ada, semuanya begitulah, gak tega. Ya di situ kita sabar ya. PTCD-nya sudah mulai turun, ya udah mulai turun, dan dikit-dikit pelan-pelan. Dan tadi kan udah saya kasih info, di saat PTCD turun gini, miliaran paus-paus diam-diam lagi akumulasi PP. Akumulasi PP, karena memang koin yang bertahan saat ini, koin desentralis itu PP. Ya di saat lagi seperti ini, malah ini yang diakumulasi PP. Berita tadi kan udah saya kasih video kan, PP malah diakumulasi nanti dulu ya. Kan mantep kawan. Jadi begitu kawan, kita menanam itu akan manen, menuai. Ya itu betul banget ini. Udah tadi yang penting udah saya kasih info ya. Hukum karma itu berlaku. Kita gak menginginkan itu, tapi alam yang tidak terima. Makanya janganlah kalau sama weton-weton wage main-main tuh jangan. Itu memang fakta kok. Karena yang kelahiran wage kayak saya itu ujian fitnah, ujian finansial naik turunnya itu udah dari dulu itu. Jadi dan saya nggak sangka kan ada ujian yang rumah tangga. Bitcoin longsor di bawah 1,2 miliar waktu kemarin itu di hari Rabu. Sekarang udah 1,3 lagi. Mudah-mudahan udah deal-dealnya sampai di sini. Well malah borong PP senilai miliaran kawan. Jadi well misterius borong PP koin saat pasar kripto berdarah. Ya ini kita harus yakin ya. Di sisi lain Bitcoin turun justru tergelincir, malah koin PP koin diborong. Itu yang lagi terjadi. Jadi apakah ini akan tanda-tanda ke ini? Ini soalnya ini juga dari data on-chain ya, untuk analisis terlacak di data on-chain ya, bukan ngawur ya. Untuk akumulasi PP ini nggak ngawur. Jadi ada data di data on-chain, nggak terus Mas Bro ngasih berita info yang tidak benar, itu salah ya. Jadi sentimen negatif yang menyelimuti pasar saat ini disinyalir kuat akibat memburuknya selera resiko global, arus keluar dana dari produk investasi terstruktur, serta tensi geopolitik global antara Iran dan Amerika Serikat yang mempengaruhi kestabilan ekonomi global. Jadi kendati demikian, PP justru mendapatkan momentum segar setelah data on-chain mendeteksi adanya aktivitas paus raksasa well yang melakukan akumulasi dalam jumlah yang sangat fantastis. Apa ini BlackRock? BlackRock itu yang jual duluan loh di BTC, di PP itu BlackRock. Jadi ya dia tuh masuk murah di BlackRock di
Sekarang umpamanya beli PP kan masih murah, kemarin jual di 043. Ya kan dia jual BTC kemarin di harga mahal. Dan nanti dia udah murah, orang kita kan FOMO. Nanti BlackRock masuk lama-lama naik, FOMO 01, 02, 03, 04 mendekati Rp1, makin banyak yang masuk BlackRock TP. BTC masih di bawah, uangnya masuk BTC lagi. Cerdas, cantik permainan. Mungkin itu aja ya, agak ngalor ngidul, mohon maaf bukan menyinggung sana sini, fakta yang saya sampaikan seperti itu. Ada 3 orang juga celaka setelah menyakiti saya, dan PP saya bahas sampai 3 tahun juga saya rasa bukan kehendak saya, kehendak alam, tinggal kalian sabar atau enggak. Di backing di belakang saya pun mengatakan 1 sampai 3 rupiah, tapi kalian harus sabar, waktunya sekarang akumulasi saja. Dan ini si Waskito ini udah saya WA 2 kali itu nggak balas. Apakah dia marah sama saya? Besok saya samperin ke rumahnya aja langsung. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cas.